Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan ngebahas tentang proses karir dan merancang sistem karir. Nah, Gigi tahu gak sih apa itu proses karir? Duh, Gigi juga nggak tahu. Kalau Regina sendiri gimana? Nggak tahu. Ayo kita bahas yuk. Nah guys, di sini kita udah kedatangan teman-teman kita. Yang pertama ada Kintan, Novi, dan Liana. Halo semuanya. Hai. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang proses karir dan merancang sistem karir. Sebelumnya kita akan bahas yuk sama teman-teman. Nah, sekarang kita coba tanya teman-teman yuk. Kalau dari Novi, gimana pengertian karir itu apa? Kalau menurut saya, pengertian karir itu rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman ataupun aktivitas kerja seseorang individu. Kalau menurut saya, karir merupakan kedudukan serta rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah diduduki oleh seseorang pada masa kerjanya. Nah, jadi dari jawaban Novi dan kita, udah tahu ya teman-teman kalau pengertian karir itu adalah suatu bagian yang paling penting dalam diri seseorang, tentunya yang sudah bekerja ya, yang sejalan dengan kehidupan seseorang itu di suatu perusahaan. Nah, kita lanjut ke obrolan selanjutnya. Dalam karir kan pasti mempunyai tujuan dan manfaat ya kan? Aku mau nanya sama Liana, gimana tujuan dan manfaat karir itu apa sih? Menurut aku, tujuan dan manfaat karir itu untuk menjalin hubungan yang erat antara karyawan yang nantinya dia bisa membantu tercapainya tujuan di perusahaan. Kalau dari aku, tujuan dan manfaat karir itu mendorong pertumbuhan. Jadi perencanaan yang baik itu bisa mendorong semangat kerja karyawan untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi SDM yang lebih baik. Nah, kita udah tahu nih tujuan dan manfaat karir. Tujuan manfaat karir juga bisa menambah skill dan potensi dan menjalin hubungan yang erat antara karyawan dan perusahaan. Nah, menurut tambahan dari Gigi ada gak sih? Aku juga setuju sih sama pendapat Liana sama Novi, sama kamu juga Regina, bahwa tujuan dan manfaat karir itu juga bisa menambah relasi, terus bisa tercapainya tujuan perusahaan dan karyawan, dan perusahaan juga nanti bisa tahu nih karyawannya itu terampil atau enggak, kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke obrolan berikutnya. Kan dalam berkarir juga banyak tuh ya faktor-faktor dalam menentukan gimana karir kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita coba tanya yuk, kalau dari Kintan gimana? Faktor apa aja sih yang menentukan dalam karir itu? Kalau menurut aku, faktor penting dalam berkarir itu ada prestasi dan IPK kampus, walaupun keduanya hanyalah formalitas, tetapi dapat menentukan karir kita ke depannya bagaimana. Aku sendiri ada beberapa faktor pentingnya, yaitu kesediaan atasan. Karena dapat mengubah posisi pekerjaan agar karyawannya terus berkembang. Dan yang kedua ada situasi perusahaan, karena situasi perusahaan sangat berpengaruh signifikan terhadap karir karyawan. Jadi kita semua udah tahu kan faktor-faktor dalam menentukan karir itu apa aja. Faktor-faktor dalam menentukan karir itu juga ada pendidikan. Nah, tinggi rendahnya pendidikan seseorang itu juga bisa menentukan jenjang karir karyawan kedepannya itu seperti apa. Nah, kalau dari Regina sendiri ada tambahan nggak sih faktor penting apa aja yang menentukan karir itu? Kalau tambahan dari aku yaitu penampilan ya. Karena penampilan itu penting banget buat di perusahaan. Kalau penampilan kita jelek, mana mungkin perusahaan bakal nerima kita ya kan? Kadang juga ada syarat dan ketentuannya ya, good looking itu biasanya juga ngaruh tuh buat keterima di perusahaan yang dilamar. Nah, iya benar banget. Nah guys, kita udah sampai di obrolan terakhir yaitu merancang sistem karir. Nah, aku mau nanya nih sama Gija, merancang sistem karir itu kayak gimana sih? Kalau dari aku sih, yang penting itu kita harus tahu nih kita mau karir kayak apa, terus jabatan seperti apa yang bakal kita capai, terus perusahaan mana nih yang bakal kita tuju, terus tujuannya yang paling penting ya Regina nih, tujuan kayak apa nih yang bakal kita capai, itu sih kalau menurut aku. Oke. Nah, menurut kalian bertiga nih, dalam merancang sistem karir itu apa sih? Nah, kalau menurut aku, cara merancang sistem karir yang baik itu dengan menyusun visi karir, seperti apa yang ingin kita capai di masa mendatang dan kemampuan apa yang ingin kita miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dari aku, merancang sistem karir yang baik
kita bisa mencari informasi mengenai peluang karir di masa depan. Jadi dengan kita mencari informasi mengenai peluang karir di masa depan, kita bisa tahu nih prospek karir apa yang menjanjikan. Itu sih. Yang terakhir ada melakukan evaluasi secara berkala, bertujuan untuk meninjau seperti apa cara kerja kita, apakah sesuai dengan rencana ataupun sebaliknya. Nah, kita udah tahu nih merancang sistem karir itu kayak apa dari pendapat Gija, Liana, Novi, Kintan. Ya, terus ada yang kurang juga. Kalau dari aku tambahannya itu menilai diri sendiri. Karena menilai diri sendiri itu juga penting ya, bertanya dan memahami dalam diri kita sendiri. Kayak pantas gak sih kita di dalam perusahaan itu atau sebaliknya. Tadi kita udah lihat ya diskusi proses karir dan merancang sistem karir. Menurut Anija, kesimpulannya gimana sih? Kalau menurut aku sih, karir itu adalah suatu bagian yang paling penting sejalan dengan karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, dalam berkarir juga kita harus tahu nih cara dalam menentukan karir itu kita kayak gimana. Soalnya kan juga bakal ngaruh tuh ke karir kita yang akan capai. Apakah itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Nah, kalau dari Regina sendiri gimana? Oh, tambahan dari aku, kita juga harus siap menghadapi akan faktor-faktor dalam menentukan karir. Setelah kita siap dalam menghadapi faktor-faktor tersebut, kita juga harus tahu tujuan dan manfaat kita berkarir itu apa. Apakah tujuan berkarir itu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut aku gitu. Nah, jadi intinya tuh kesimpulannya kayak gini ya teman-teman ya. Dalam berkarir itu juga semuanya tuh harus diprepare-kan pokoknya itu. Biar tujuan yang kita inginkan itu juga bisa tercapai. Nah, kita udah sampai nih di ujung diskusi kita pada hari ini. Saya sebelumnya berterima kasih kepada Kintan Yulianti Putri, Novi Melatika Indah, dan Liana Pratiwi yang sudah memaparkan pendapatnya tentang proses karir dan merancang sistem karir. Dan saya juga berterima kasih yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Regina Malika Kindi. Dan saya Aziza Nursita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.